terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Yogi dari Pare. Hampir saja saya batal untuk bertanya. Karena mendengarkan penjelasan Pak Bayu dari awal bahwa kita harus mematangkan sistemnya dulu. Betul, Pak. Tapi ini bagaimana kalau sudah terlanjur punya lahan luas? Ya itulah. Iya. Jadi kami mengelola pondok untuk pengembangan ada lahan 6 hektar. Santrinya ada berapa, Pak? Jadi ini pengembangan. Jadi lahannya itu ada di Pare. Baik. Kalau pondoknya pusatnya di Malang. Oh, pusat di Malang. Ya, jadi Ini kalau di Malang santrinya ribuan. Pondok Ya. dalam atau asrama atau luar? Di asrama. Ya. Berapa ribu, Pak, santrinya? Kalau yang di Malang ribuan, Pak, bisa 6.000. 6.000, baik. Ya. Akan mengembangkan di Pare. Baik. Membebaskan lahan seluas 6 hektar. Itu letaknya di menurut data ya konon itu merupakan lahan tersubur di dunia. Oke, baik. Di Dusun Sembung dan Sumberagung. Mungkin baik. Bapak pernah mendengar. Iya, siap. Tapi sayangnya setelah ingin dibangun, lahan itu tidak diizinkan untuk ada bangunan. Jadi lahan hijau. Baik. Ya. Sehingga kami mengalihkan untuk bagaimana menjadi lahan produktif untuk pertanian atau kombinasi pesantren entrepreneur begitu. Baik. Boleh kalau itu nanti, Pak. Iya. Dan 5 tahun bukan nganggur, belum ada kegiatan yang serius begitu ya. Jadi ditanami padi, ditanami berambang, pernah juga ada ikan di situ, tapi gagal semua, Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memulai ya mengelola lahan ini agar ya nantinya bisa mendukung ya perjuangan ketahanan pangan. Baik. Dan juga tentunya bisa memberdayakan santri juga punya motivasi untuk mandiri dengan bertani. Sebentar, ya, saya tanya, Pak. Yang di Malang tadi belanja atau tidak, Pak? Belanja, Pak. Pasti ya? Pasti ya. Ada anggaran untuk belanja, Pak ya? Ada. Kalau 6.000 itu berarti kalau seandainya satu santri itu anggap aja paling murah 15.000 per hari. Iya. Berarti sehari ada biaya kan 15.000 kali 6.000 berarti 90 juta. Iya. Betul, Pak ya? Betul. Oke, ayo kita main dari situ. Jadi Bapak Ibu, ini begini. Ini untuk kalangan santri. Kemarin yang dari Palembang sama, Pak, santrinya 12.000. Tanah nganggurnya 80 hektar. Alat semua ada, kemarin Gus sama pengurusnya juga datang gitu. Makanya kita nyiapkan programnya 1 bulan itu kan untuk persiapan para pemimpin lapangan. Ini contoh sama. Ini ada 6.000 orang. Seandainya biaya per santri makan itu per hari 15.000. Satu kali makan 5.000 itu kan wajar kalau masak sendiri. Berarti biaya per hari Bapak Ibu. Berarti ketemu berapa? 90 juta. Berarti kalau per bulan ketemu berapa? 2,7 M. Ini makannya. Terus yang pasti, yang harus kita hitung adalah satu. Kalau ini minta maaf Pak, santri tertua umur berapa Pak? SMA kelas 3 itu berarti. Masih ada pengabdian atau langsung lepas? Masih ada pengabdian. Masih ada pengabdian. Saya minta tolong begini. Bapak punya tanah 5 hektar. Saya butuh santri 50 orang Pak. Untuk pengabdian. Tapi tolong juga nanti diberi bagi hasil. Seandainya dari hasil 10% haknya santri. Supaya mereka bersemangat. Berarti konsep yang kita bangun, ini sedikit saya lompat ke materi sekalian besok ya Bapak Ibu ya.
Kita buat konsep 1005 full. Jadi per 1000 meter itu bisa menghasilkan 5 juta per bulan. Karena lahan kita 5 hektar, dibagi 1000 ketemu berapa? 50 orang. Jadi satu orang pegang 1000 meter. Ini konsepnya. Terus yang ditanam di sini apa? Di 1000 meter ini ada ayam. Tadi konsepnya seperti Bapak tadi. Seandainya lahan ini kita jadikan sebagai ayam sebagian, berarti produksi maksimal ayamnya cuma berapa induk? 500 deh untuk ayam. 500 untuk jagung maksud saya. Berarti untuk berapa ekor tadi? 20 induk. Yang bisa menghasilkan 200 per bulan. 200 dibagi itu 80, banyak sekali toh ya. 80 per bulan. Nah, kalau kita punya 50 santri, berarti ayam yang kita hasilkan sudah berapa? 4.000 ekor per bulan. Jadi minimal 1 deh. Sayam jadi 4. Betul Pak ya? Berarti ada 16.000. Setiap santri 1 bulan makan 2 kali ayam. Selesai dulu ayam. Iya Pak. Kan dibeli juga tapi. Suruh beli tapi Pak. Kasih harga diskon. Kan gitu kan Pak ya? Supaya apa di sini bisa hidup dan berkembang. Dan nanti ketika ini sudah jadi, Bapak boleh bangun pondok di situ, jangan permanen. Namanya pondok entrepreneur atau pondok farming. Itu boleh. Bangunannya semi permanen, seperti ini Pak. Tidak boleh tembok full. Besi gitu aja. Tapi isinya di situ tetap jadi pondok pesantren. Pondok pesantrennya adalah pondok pesantren entrepreneurship. Di bidang pertanian. Terus yang kedua, selain ada jagung, ini kan juga kita harus butuh kolam nih. Tadi kolamnya, 400 untuk jagung, 100 meter untuk kolam. Berarti punya ikan kan Pak? Ikan kita enggak perlu banyak nih. Kita kan pakai untuk asola tadi sebagian. Asolanya tadi berapa? 50 meter kan? Berarti sisanya berapa untuk kolamnya? 50 meter. 50 meter kalau kita pakai nila dengan aerasi, dengan listrik, itu bisa 20 ekor per meter kubik. Berarti ada ikan berapa yang dipelihara di sini? 1000. Anggap aja 1000 itu kita bagi 10 karena ada yang mati ya. Dan sebagainya. Berarti keluar berapa? 100. 100 kilo, betul kan? Kalau 100 kilo dikalikan dengan 50 ketemu berapa? 5 ton. Anggap aja per 6 bulan. Minimal santri juga makan ikan. Selesai, ayam dan ikan. Nah, terus yang berikutnya lagi, sisa tanah kita tinggal berapa di sini? 500. 500 ditanami sayur. 1 meter persegi, itu rata-rata menghasilkan sayur 2 kilo per bulan. Kalau tanamannya sayur, kangkung, bayam, mentimun, dan lain sebagainya. Seandainya kita tanam 500, berarti per bulan dapat berapa ton, Pak? 1 ton. 1 ton, kalau dikalikan dengan 50, setiap bulan dapat berapa? 50 ton. 50 ton berarti kebutuhan sayur selesai. Nah, dengan sistem ini Bapak Ibu, biayanya akan berkurang jauh, betul atau tidak? Ini saya kasih ilustrasi. Loh Pak, biasanya padinya dari situ tuh banyak sedekah, betul biasanya Pak ya. Banyak orang yang support kan, donatur kan. Nah, karena itu saya tidak bahas padi kalau untuk pondok pesantren. Nah, karena apa? Padi itu biasanya dapat sumbangan Bapak Ibu. Untuk berasnya. Yang suruh beli itu sayur. Sama lauk pauk. Nah, ini tanah sudah pribadi Pak, sudah dibeli untuk yayasan. Sudah dibeli. Perlu minyak goreng enggak Pak? Perlu. Kalau perlu minyak goreng, pinggir-pinggir ini semua tanami kelapa. Bapak buat lagi. Bisa, tenang saja. Dihabiskan ke awung, kasih obat Pak. Diobati
dari kecil supaya kuawung tidak ada lagi. Perlu gula enggak, Pak? Jangan pakai kelapa, aren. Jadi jarak 10 meter itu disiksak. Kelapa 10 meteran, terus habis itu yang sebelah sini aren gitu, Pak. Pinggir-pinggir saja. Supaya apa, Bapak Ibu? Ingat baik-baik. Minyak. Kita ini adalah produsen minyak CPO, nomor 5 terbesar. Tapi minta maaf, rakyat diberi bukan minyak kelapanya, bukan minyak kelapa sawitnya. Tahu enggak, minyak yang kita konsumsi itu dari apa bahannya? Dari sabutnya sawit. Kernilnya, kernil itu kelapa sawitnya yang murni, itu diekspor, Bapak Ibu. Jadi yang kita konsumsi itu mirip sedikit dengan solar. Makanya sama pemerintah, gara-gara Amerika boikot tidak terima minyak CPO dari Indonesia, Indonesia ulah CPO dijadikan biosolar. Berarti berbahagialah rakyat Indonesia. Minimal kita tidak konsumsi biosolar. Supaya kernilnya bisa dijadikan untuk konsumsi rakyat. Tetapi seandainya program itu membuat berat, saya minta tolong di dalam kemandirian saya butuh minyak terbagus. Minyak ini tahu Bapak Ibu jeleknya apa saya tunjukkan. Penyakit kolesterol. Siapa di sini yang sering lehernya kaku? Sudah, goreng-gorengan tolong dihindari, Pak. Terus yang kedua kerupuk tolong dibuang, Pak. Biasanya orang yang sering leher kaku pasti hobinya makan kerupuk. Jangan makan kerupuk. Nah, terus yang kedua, minyaknya Bapak Ibu, minyak itu boleh, tapi minyak yang baik dan hanya sekali goreng. Minyak ini jahatnya satu, kalau dia ngendap di darah Bapak Ibu, kalau kita bisa sikat enak. Lah kalau ngendap di darah nyikatnya gimana? Mau pakai minum itu apa Sunlight? Biar langsung bersih kan enggak bisa. Lah bersihkan minyak di pembuluh darah itu minta ampun. Minyak yang numpuk munculnya PJK. PJK tahu? Penyakit jantung koroner. Ya di kateter. Lah bayar kateter kan mahal. Daripada gitu kalau goreng ibu-ibu ini tolong minta maaf. Sekali goreng. Sekali goreng itu bukan sekali goreng langsung dibuang. Ini cara masak Bapak Ibu. Goreng pakai minyak. Goreng pertama seandainya ada ikan, tahu, tempe. Mana dulu? Tahu dulu. Setelah tahu, tempe. Setelah tempe, ikan. Jadi sekali goreng itu tahu dulu selesai, tempe dulu selesai, ikan selesai, kan keruh sudah kotoran ikan. Dibuang supaya ikhlas. Terus jangan terlalu banyak minyak. Karena apa? Kalau minyak terus disaring, dioksidasi lagi, minyaknya jadi teroksidasi. Teroksidasi inilah sumber penyakit pembuluh darah. Nah terus yang kedua, gula. Gula terbaik dunia itu namanya gula aren. Gula aren itu gula terbaik dunia. Dan berbahagialah kita orang Indonesia karena bisa tanam aren. Jadi minta maaf Pak, pinggir-pinggirnya ditanami aren. Tapi jangan di pinggir Pak, bermasalah dengan tetangga, 2 meter dari pinggir. Supaya apa? Kita punya pabrik gula. Coba bayangkan ya, kita mimpikan sama-sama. Pondok pesantren kan tanahnya luas-luas Bapak Ibu. Semua santri sekolah di sini Pak, dibekali di sini. Bisa buat pabrik gula, bisa buat pabrik minyak, bisa buat pabrik ayam, pakan ayam, sayur dan sebagainya. Terus ketika mereka setelah pengabdian, mereka disuruh pergi. Terus bisa bangun di tiap-tiap desa. Apa Indonesia tidak makmur Bapak Ibu? Karena itu saya butuh sekali pondok pesantren. Karena apa? Muridnya banyak dan semua butuh makan dan semua ketika selesai mereka harus pergi. Biar tidak rebutan jamaah gitu loh maksud saya. Paham ya? Karena itu dibekali dengan ini. Bisa diterima Bapak kira-kira. Jadi ini adalah mimpi besar. Nah, saya buat pelatihan 1 bulan Bapak Ibu ceritanya begini loh. Banyak di antara Bapak Ibu, yang kelas 2 hari itu sebenarnya kelas tertinggi. Yang sekolah di sini itu bos-bos biasanya.
Betul. Kenapa kok begitu? Mereka tidak akan mungkin nyangkul sendiri. Betul atau tidak? Yang kedua, pelatihan yang 1 minggu itu untuk manajer yang megang area, yang harus ngitung manajemen karyawan dan sebagainya. Pelatihan tingkat ketiga itu kelasnya mandor yang 1 bulan, karena dia akan nyangkul dan mengajari orang untuk nanam sampai menjual. Ada kelas terakhir, kelas setahun. Kelas setahun itu khusus Bapak Ibu. Itu hanya bonus bagi saya. Saya pilih 1 provinsi 1 orang. Biayanya termahal, 100 juta. Tapi kalau lulus saya kembalikan. Jadi gratis. Tapi perjanjiannya 1. Dia kan langsung megang 1 hektar dengan 12 karyawan. Jadi pulang ke sana minimal langsung berdiri di sana. Jadi itu adalah program terakhir saya mencetak miliarder di tiap provinsi. Kalau program yang 2 hari, yang 1 minggu gagal. Ini saya cari backup Bapak Ibu. Tapi ya sedikit ya, cuma 27 orang. Itu di Madiun besok insya Allah. Belum saya buka. Lokasinya sudah, semua sudah beres, tapi belum saya buka. Saya kerjakan dulu yang 1 bulan. Itu alasan kita mencetak itu. Mimpi saya 1. Tiap provinsi, tiap kabupaten, syukur-syukur kalau dari 2000 ini berhasil 1000 aja, wah bahagia. Jadi kita 3 tahun ke depan kita ketemu dengan tim ini semua sudah jadi miliarder. Ada 1000 miliarder baru di Indonesia dari pertanian. Itu mimpi saya. Lah kalau dibantu dengan pondok kayak gini kan cepat jadi miliarder ini. Oh, ada tambahan sedikit. Boleh, kami Pak. kan mengelola pondok tidak sendiri, tapi banyak pengurus. Betul. Ketika kami sempat tawarkan, mereka kan senyum-senyum. Iya. 10 ekor ayam jadi miliarder itu kan Betul. senyum-senyum. Jadi bagaimana caranya? Apakah ada tempat yang bisa? Mereka tanyanya apa ada tempat yang bisa untuk kami buktikan bahwa program ini Di Malang Pak ya? ya di mana saja. Bukan. Oh, di Malang. Iya di Kan Malang. di Ponlong nih. Pondoknya di Malang. Pondoknya di Malang. Pengurusnya datang ke Singosari Pak. Singosari. Ini hampir sama. Nanti Bapak Ibu tergabung di grup alumni. Di sana ada 1 perusahaan, nanti saya izinkan, tapi pasti boleh. Ada perusahaan Bapak Ibu yang harus ngasih makan karyawan 3.000 orang. Makannya setiap bulan itu sekitar 2 M. Ketika dia mengolah tanah cuma 3,5 hektar, yang dulu mangkrak, sekarang ini biaya 2 M ini tinggal kurang beras saja. Yang lainnya sudah tercover. Jadi biayanya turun dari 2 M turun menjadi hampir 1 M kurang lah. Pertanyaan saya, ke tanah 3,5 hektar, setiap bulan menghasilkan 1 M, kira-kira bisa atau tidak? Sulit kan? Tetapi dengan cara ini penghematan, kenapa terjadi penghematan? Karena terjadi ini. Ini miliarder Bapak Ibu, gaji karyawan setiap bulan 10 M. Mulai proyek ayam 10 ekor dijadikan miliarder. Dia bertekad 1,5 tahun Pak saya bisa tembus. Silakan datang ke sana Pak. Nanti hubungi Pak Bambang ya. Jadi tidak usah ke tempat lain. Singosari di Malang ada. Kita hampir semua kota ada Bapak Ibu. Boleh? Ada kambingnya, ada sapinya, ada ayamnya, ada sayurnya, ada ikannya, ada bebeknya, lengkap. Ayam sekarang induk tidak tahu berapa ratus. Kambing 300-400 ekor, sapi 32 ekor. Silahkan. Oke Bapak J.